Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Reskulandari, NIM 2018-10001, kelas D Manajemen Perkreditan. Jadi hari ini saya akan membawakan materi mengenai kelayakan kredit. Dalam memperoleh pinjaman, kelayakan kredit merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Nah, apa sih kelayakan kredit itu? Jadi, kelayakan kredit adalah penilaian terhadap kemampuan dan kesediaan peminjam untuk melunasi kewajiban utang-utangnya. Dan indikator layak atau tidaknya ditentukan oleh proses analisa kredit melalui beberapa kombinasi faktor yang terdiri dari yang pertama adalah ketersediaan agunan, yang kedua leverage ratio, yang ketiga interest coverage, yang keempat keragaman, dan yang terakhir adalah stabilitas aliran pendapatan. Pada beberapa kasus, kelayakan kredit yang tidak memenuhi kriteria seringkali menghambat pengajuan pinjaman. Bahkan tidak sedikit juga yang permohonannya harus ditolak. Karena prinsipnya, bank hanya akan memberi pinjaman kepada orang yang mereka percaya. Dengan kata lain, mampu berkomitmen mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya tanpa ada tunggakan. Itulah mengapa analisa kredit amat diperlukan sebelumnya. Secara umum, ada kriteria 5C yang menjadi basis penilaian kelayakan kredit. Kriteria 5C ini terdiri atas karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition. Yang pertama adalah karakter. Apa sih karakter itu? Karakter calon penerima kredit termasuk pertimbangan bank yang utama. Apabila berdasarkan BI checking, diketahui calon debitur ternyata masih memiliki tunggakan kredit, maka bank otomatis akan ragu untuk memberikan pinjaman. Di sisi lain, orang yang sama sekali belum pernah menjadi debitur juga tidak sepenuhnya terjamin lolos dari analisa ini. Sebab, karakternya saat memenuhi tanggungan kredit justru lebih sulit ditebak. Maka dari itu, karakter yang umumnya diharapkan oleh bank ialah debitur dengan histori pernah menerima kredit setidaknya 1 kali dan terbukti telah mampu menyelesaikan cicilan dengan lancar. Yang kedua, capacity. Pada 5C yang kedua ini, kriteria yang patut diperhitungkan ialah bagaimana kemampuan calon debitur dalam membayar cicilan bulanan serta tepat waktu. Walaupun karakter debitur dinilai dari jejak rekam kredit yang baik, namun kemampuannya untuk membayar pinjaman tak lepas pula dari kondisi finansialnya saat ini. Kapasiti dapat diukur sendiri dengan membandingkan antara pendapatan bulanan dan pengeluaran rutin. Analisa kredit Anda dikatakan layak apabila kombinasi seluruh cicilan tidak memakan lebih dari 30% penghasilan per bulan. Yang ketiga adalah kapital. Selain kapasitas membayar cicilan, bank juga akan melihat lebih detail kondisi finansial calon debitur melalui aset yang dimiliki. Apabila seseorang memiliki aset-aset seperti tanah warisan, saham, atau deposito dalam jumlah besar di bank yang sama, maka kemungkinan besar aplikasi kredit Anda akan disetujui. Penilaian dalam hal ini menjadi acuan bahwa dikatakan mampu bertanggung jawab atas kredit yang akan diberi. Dalam prakteknya, kriteria kapital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang diminta. Yang keempat adalah kolateral. Kolateral merupakan barang-barang yang diserahkan oleh debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Agunan tersebut harus melewati analisa kredit dari pihak pemberi pinjaman. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial yang akan ditanggung debitur. Condition. Terakhir, ada kriteria condition. Kondisi yang dimaksud antara lain
situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Itulah tadi materi mengenai kelayakan kredit. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.